Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas soal kuis ya, kelas T02. Kita lihat soal nomor 1 ya. Diketahui F0 sama dengan 2V, kemudian F aksen 0 sama dengan min V. Pertanyaannya adalah tentukan G aksen 0 jika Gx sama dengan Fx dibagi 1 plus cos F2x. Baik, jadi kita diinginkan untuk mendapatkan G aksen di X sama dengan 0 ya. Pertama kita turunkan saja dahulu ini. G aksen X. Ini kan kita coba gunakan aturan hasil bagi ya. Berarti pertama turunkan dulu yang bagian atas, berarti F aksen X. Dikalikan dengan yang bawah ini ya, berarti 1 plus cos F2x dikurangi, turunkan yang bawah, ini biarkan yang atas ya, berarti sekarang ini adalah Fx dikali dengan turunan dari ini ya, 1 plus cos F2x. Satunya turunannya 0, tinggal turun dari cos. Nah, ini kita gunakan aturan rantai ya, karena kita menentukannya terhadap X. Tadi kan cos F2x ya. Berarti turun dari cos adalah min sin ya. Jadi min sin, kita tulis saja ini F2x. Nah, jangan lupa ini, karena ini dianggap sebagai X, ini ada fungsi komposisi, ya. Fungsi komposisi ya. Jadi kita kalikan dengan turunan dari F aksen 2X. Akan tetapi, kembali di sini, ini bukan X, ini adalah 2X. Jadi ini fungsi komposisi lagi ini. Kalikan dengan turunan bagian dalam ini ya. Turunan dari 2X. Turunan dari 2X adalah 2. Ya. Oke. Dibagi, tinggal yang bawah dikuadratkan ya. Dibagi dengan 1 plus cos F2x dikuadratkan. Maka G aksen 0 berarti, tulis dulu ya, F aksen 0 dikali 1 plus cos, ini berarti jadi cos F0 ya, cos F0 dikurang F0 dikali, nah ini kali min ya, minnya kita kalikan dengan min jadi apa? Plus ya, plus, ini boleh saya tulis pindahan berarti 2 F aksen X, F aksen 0 yang ini kan ya, saya pindah posisinya, dikalikan dengan sinus ya, sinus F0. Dibagi dengan 1 plus cos F0 berarti ya, karena X yang 0 ya, cos F0.
dipangkatkan dengan 2. Oke, kita dapatkan dari sini berarti F aksen 0-nya adalah min V, ya. Min V dikali 1 plus cos F0. F0-nya 2V. Cos 2V adalah 1, ya. Jadi 1 plus 1 nih. 1 plus 1 ditambah dengan F0-nya adalah 2V dikalikan dengan 2 dikalikan dengan F aksen 0-nya adalah min V dikalikan dengan sin F0. Sin 2V. Sin 2V berapa? 0, ya. Oke. Dibagi dengan 1 plus cos F0, cos 2V. 1, ya. Dipangkatkan dengan 2. Dengan demikian kita dapatkan ini sama saja dengan, ini kan min 2V, ya. Min 2V ini 0. Berarti yang atas min 2V. Min 2V dibagi dengan 2 kuadrat. Ya, 2 kuadrat. Berarti hasilnya adalah min V per 2. Oke, itu jawaban nomor 1. Ya. Kita lihat nomor 2 soalnya. Tangki silinder dengan jari-jari (5 meter) dan tinggi 4 meter diisi air dengan laju 31,4 meter kubik per menit. Dari keadaan kosong, ya. Dari keadaan kosong. Pertama, tentukan laju ketinggian. Laju ketinggian air dalam tangki, ya. Yang kedua, berapa lama, ya? Berapa lama waktu yang diperlukan hingga tangki penuh? Hingga tangki terisi penuh air. Ya. Baik. Oke, kita gambarkan dahulu, ya. Saya ini ilustrasikan ini tangkinya, ya. Nah. Oke. Nah, inilah, ya. Kemudian diisi oleh air. Berarti suatu saat air tingginya segini nih, ya. Oke, air, ya. Ini tingginya setiap saat
Sementara jari-jarinya 5 meter ya. 5 meter. Tinggi tangki 4 meter ya. Oke, ini tangkinya. Nah, informasi kita dapatkan selain dimensi dari tangkinya adalah laju 1,4 meter kubik per menit. Ini berarti meter kubik kan volume ya, berarti itu adalah laju volume. Ya. Jadi kita dapatkan laju volume dV dt 31,4 meter kubik per menit. Ya. Yang pertama yang dicari adalah laju ketinggian, berarti dHdt ya, dHdt. Berarti kita harus lihat hubungan antara volume air perubahannya terhadap H ya. Ingat volume tabung ya, ini kan berupa tabung. Volume tabung adalah luas alasnya dari lingkaran PR kuadrat, kemudian tingginya adalah H. Nah, dalam hal ini yang berubah hanya saja karena R-nya konstan ya. Jadi jari-jari tabung senantiasa konstan ya. Jadi ini boleh kita tuliskan jari-jarinya konstan, berarti ini R-nya kan 5 ya jari-jarinya ya. Berarti ini Pi dikalikan dengan 5 kuadrat dikalikan dengan H atau 25 Pi H. Nah, baru kita turunkan bahwa dV dt, nah, berarti karena ini konstan ya berarti sama saja kan apa? 25 Pi dikalikan dengan dH dt. Nah, masukkan 1,4 sama dengan 25 kali V. Nah, V-nya sendiri apa? Ambil angka 3,14 dikalikan dengan dH dt. Dari sini kita akan dapatkan dH dt-nya berarti ini kan 31,4 dibagi dengan 3,14 itu kan 10 ya. Jadi ini dengan ini kita bisa bagi dulu, ini adalah 10. Dengan demikian dH dt adalah 10 per 25 ya. 10 per 25. Atau 2 per 5 atau 0,4 ya. Satuannya meter per menit ya. Oke, yang B. Oh, ini saya tulis sebelah sini ya. Ya, jadi ini sama saja dengan 0,4 ya. Meter per menit. Nah, yang B, yang dicari apa? Nah, waktu untuk penuh sampai sini ya, sampai ketinggiannya 4 meter. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu dHdt ya, dHdt. Nah, dari sini karena lajunya ini konstan, maka boleh kita tuliskan bahwa delta H per delta T sama dengan dH dt ya. Di mana delta adalah tinggi yang dicapai setiap saat. Berarti dH dt dikalikan dengan delta T. Diinginkan ini kan sampai 4 meter ya, jadi penuh. Berarti 4 sama dengan dH dt-nya adalah 0,4 dikalikan dengan delta T, maka kita dapatkan berarti delta T-nya adalah 10
menit ya. Oke. Itu jawaban yang kedua. Nah, ini adalah soal terakhir ya. Bola perak berjari-jari 10 cm hendak dilapisi emas setebal 0,02 cm. Jika massa jenis emas 19,3 gram per cm kubik, perkirakan massa emas yang diperlukan. Ada petunjuk. Gunakan diferensial dan hampiran. Oke. Ada bola perak. Saya ilustrasikan dulu bolanya ya. Bolanya warna perak. Nah, anggaplah ini bola perak ya. Oke. Kemudian hendak dilapisi emas ya. Nah, ini tebalnya segini ya. Kita ketahui bahwa jari-jarinya yang ini, misalnya R ini. Kemudian ketebalan, nah ketebalannya ya. Sebut delta R ya. Atau DR ya, ini ketebalannya DR. Jadi yang bagian luar inilah emasnya ya. Ini emas. Tebalnya DR. Nah, ini sudah diketahui dari sini ya, bahwa jari-jarinya R-nya adalah 10 cm, lalu DR-nya atau delta R-nya adalah 0,02 cm. Yang kita cari adalah massa, yang dicari adalah massa emas. Yang kita tahu di sini adalah massa jenis emas ya. Jadi 19,3 gram per cm kubik ya. Massa jenis biasa dinyatakan dengan katakan rho lah ya. Ini 19,3 gram per cm kubik. Yang ingin kita tahu adalah massa emasnya gitu.
Bagaimana massa emasnya? Nah, dari sini sebetulnya untuk tahu massa emasnya kita harus tahu dulu volumenya ya. Oke. Dan volume emas berarti volume yang melapis ini nih. Nah, kita bisa gunakan diferensial dan hampiran ya. Dengan catatan harus tahu dulu bagaimana rumus volumenya. Volume bola ya, karena berupa bola, maka V sama dengan 4/3 V R pangkat 3. Dari sini kita bisa dapatkan diferensialnya, dV, itu berarti, ya turunkan saja ini ya, berarti 4 V R kuadrat dr. Nah, volume ini ya, volume emas setebal dr ini bisa kita hampiri menjadi ini oleh ini ya, oleh dV ya, atau oleh 4 V R kuadrat dr. Berarti ini sama dengan 4 V dikalikan dengan R, R-nya adalah 10 ya. 10 dikuadratkan dikalikan dengan dr-nya adalah 0,02, gitu kan ya? Sehingga ini jadi 8 V ya, 8 V satuannya cm kubik. Barulah kita dapatkan massanya ya. Jadi massa itu tinggal rho dikalikan dengan volume emasnya ya. Berarti 19,3 dikali dengan 8 V. Berapa ini? Ya, kita hitung saja ya. 19,3 dikalikan dengan 8. Itu kan 4 bawah 2. 72, 74 bawah 7. 15 ya. Jadi 154,4 sorry ya. Ini ya. Ini ada 1 koma ini. Dikalikan dengan V. Nah, biarkan saja V-nya begini. Satuannya apa? Gram. Oke, jadi emasnya kira-kira sebesar ini ya. Baik, sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.